يا حامل القرآن. Melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk dapat bersinergi mengembangkan program ini agar tercipta generasi Qur'ani yang kuat dalam menghadapi perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan ini. Saudaraku, mujahid dan mujahidah Al-Quran, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dan pengantar materi. Yang ketiga, peresmian acara. Dan yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Saudaraku, mujahid dan mujahidah Al-Quran, selanjutnya, sebelum acara ini kita mulai, agar kiranya acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan bermanfaat, serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita awali acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang utama adalah sambutan. Sambutan yang akan dihaturkan oleh Pembina Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran atau LPIQ Nasional, yaitu Bapak Dr. Ki Haji Amidan Sabera. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Khalil, Pembina Al-Quran, memahami Al-Quran 30 juz. Yang saya hormati Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, yang alhamdulillah berkenan untuk meresmikan acara ini nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu yang berbahagia yang hadir pada webinar pada kali ini, yang menurut khidmat saya webinar ini sangat penting, yaitu mengenai rahasia kemudahan memahami Al-Quran 30 juz. Para hadirin yang terhormat, agama Islam itu memang sangat indah. Tapi indahnya Al-Quran itu, maksud saya indahnya agama Islam itu karena indahnya Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita membacanya, kita mendapat pahala, dan itu merupakan ibadah. Apalagi kita memahami artinya, apalagi kita mengamalkan ajarannya. Al-Quran itu memang satu-satunya kitab suci di dunia yang tidak mungkin untuk menirukannya. Sekalipun pada zaman Nabi, bangsa Quraisy itu banyak ahli sastra, tetapi mereka juga tidak mungkin untuk menirukan atau membuat semacam Al-Quran itu. Dalam firman-Nya di surah Al-Isra ayat 88, Allah berfirman, Qul la ini tama'atil insu wal jinnu
ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, walaupun berkumpul manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran ini, ya, tidak mungkin untuk membuatnya semisal Al-Quran ini. Walaupun mereka itu saling membantu satu sama lain. Ini tegas sekali firman Allah ini. Oleh karena itu, saya kira tepat sekali dan saya mengapresiasi acara pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita memahami Al-Quran bahkan sampai 30 juz ini. Bagi orang beriman, setiap yang terdapat dalam ayat-ayat suci Al-Quran adalah mukjizat secara mutlak. Mulai dari kandungan maknanya sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, yaitu salihun likulli zamanin wa makanin, ya. Pun berbagai mukjizat yang tersebut ada dalam setiap pemilihan kalimat atau kosakata di dalamnya. Bahkan pada setiap huruf Al-Quran sekalipun itu terdapat mukjizat yang dimaksud itu. Ahli tafsir secara khusus menerangkan keindahan sastra dari kitab Al-Quran itu dimulai dengan surah Ummul Quran Al-Fatihah. Yang pertama, pembukaan dan awal yang indah, yaitu husnul ibtitah wa bara'atul batlah, tak lain karena surah Al-Fatihah yang diawali dengan lafaz bismillah. Nama Allah yang agung, yang setiap muslim patut memohon berkahnya pada nama tersebut dengan senantiasa melafazkannya. Yang kedua, pujian yang sempurna kepada Allah. Hal itu tampak dan penggunaan huruf alif lam ma'rifah pada kata alhamdu. Jadi alhamdu itu ada alif lamnya, itu menunjukkan ma'rifahnya. Jadi pujian itu memang hanya teruntuk kepada Allah yang maha besar, yang maha agung. Variasi khitab atau tanwinul khitab, sepintas redaksi kalimat alhamdulillah adalah uslub khabar, yaitu pernyataan. Berarti segala puji bagi Allah, namun dengan kehalusan bahasa Al-Quran, justru ia sejatinya dimaknai sebagai perintah dan kewajiban atas setiap hamba untuk memperbanyak pujian dan syukur kepada Allah. Yang keempat, makna al-istisah, al-istisas, penghususan. Hal itu ditandai dengan adanya huruf alif lam pada kata lillahi, yang bermakna seluruh pujian itu hanya bisa dipunyai oleh Allah dan tidak ada yang berhak memilikinya selain Allah. Yang kelima yang ingin saya sampaikan, adanya al-hazf atau penghapusan sebagian kata. Dalam hal ini terdapat pada kata sirat. Dalam firman Allah, ghairal ma'dubi alaihim. Yang keenam terdapat takdim atau mengedepankan dan takhir atau mengakhirkan. Hal ini terjadi pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab
asalnya kalimat itu bisa disederhanakan seperti ini saja. Misalnya, na'budu iyyaka atau wa nasta'inu iyyaka. Keindahan bahasa yang terdapat pada ayat ini, ghairal maghdubi alaihim waladdalim, itu sebenarnya seperti yang dijelaskan apa yang sebenarnya tersamar, yaitu tasrih ba'da ilham. Kehalusan bahasa tersebut bisa dinikmati dalam ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, di mana makna jalan yang lurus itu as-siratal mustaqim dijelaskan dengan kalimat berikutnya, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kedelapan, menarik fokus dan perhatian kita, sensasi daripada bahasa yang sangat halus ini bisa dirasakan pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa benar-benar hanya kepadamu kami menyembah dan benar-benar hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Yang kesembilan, meminta sesuatu tanpa bermaksud untuk mendapatkannya, tetapi semata-mata memohon kelanjutan dan eksistensi hal tersebut. Contohnya terdapat dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, bahwa ketika seseorang hamba Allah memohon dalam doanya tersebut, bukan berarti ia belum memiliki hidayah atau tidak mengetahui jalan yang lurus tersebut. Tapi ia berdoa agar hidayah tersebut senantiasa bersemi dalam hatinya dan ia mampu menapaki jalan lurus sepanjang hidupnya yang membentang di hadapannya. Yang terakhir, adanya keselarasan yang indah pada setiap akhir kata. Hal tersebut bisa dinikmati dalam kalimat Ar-Rahmanir Rahim dengan As-Siratal Mustaqim, bila dikata kedua kalimat tersebut sama-sama berakhir pada im. Ya, ini beberapa keindahan dari surah Ummul Kitab Al-Fatihah yang saya dapati dari beberapa literatur. Ya, ini baru Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini kan melingkupi semua surah dari Al-Quran. Betapa indahnya. Kalau nanti Bapak Ibu belajar dengan rahasia kemudahan memahami Al-Quran 30 juz ini, itu yang oleh timnya dari Pak Kiai Ahmad Khalil, saya kira nanti makin makin terasa tidak bisa lagi keluar dari untuk mempelajarinya itu. Karena terasa sekali betapa indahnya firman Allah ini. Itu baru kita membaca dan memaknainya. Apalagi kalau kita bisa mengamalkannya dan mensyiarkannya. Jadi sekali lagi saya hanya pengantar singkat ini, dan saya terima kasih kepada Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI yang berkenan untuk meresmikannya. Dan saya ya memohon juga ya bersama-sama Pak Kiai Ahmad Khalil bisa ini diberlakukan atau diajarkan seluruh madrasah yang ada di DKI. Dan maksud Pak Kiai Khalil di samping DKI nanti juga ke provinsi yang lain. Saya ingat betul bersama-sama Kiai ini waktu Kiai Ahmad Khalil berada di mempelajari ini selama 20 tahun meneliti ini dan berada di
di Masjid Istiqlal, berkantor di Masjid Istiqlal waktu itu. Luar biasa ini. Jadi ini merupakan satu terobosan ya. Apalagi ini berbasis digital. Ini tepat sekali pada masa COVID-19, pandemi COVID-19 ini. Yang ini di sekolah pun, di madrasah pun, sekarang kan pembelajaran jarak jauh dengan berbasis digital. Ini di mana saja dengan memegang misalnya handphone, itu di mana saja bisa, tidak dalam kesibukan apapun ini bisa diajarkan demikian rupa. Saya kira ini saja Pak Kiai Ahmad Khalil yang dapat saya sampaikan, yang diminta kepada saya. Ya, kalau salah hilapnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus peresmian acara, dan kami mohon berkenan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang mulia guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Dr. Hamidan, ini selaku orang tua kita, keluarga besar Kementerian Agama, yang selaku pembina LPIK, dan juga yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Khalil selaku Direktur LPIK, dan yang saya banggakan seluruh peserta virtual guru-guru madrasah se-DKI Jakarta terkait dengan kegiatan webinar rahasia kemudahan memahami Al-Quran 30 juz. Hadirin wal hadirat via virtual yang saya banggakan. Pertama dan yang utama, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi melalui virtual dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mensehatkan kita, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tetap pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya banggakan, saya menyambut baik kegiatan ini, webinar rahasia kemudahan memahami Al-Quran 30 juz. Ini saya pikir sebuah kegiatan yang sangat bermakna, bukan sekedar bermakna di dunia, tapi insya Allah akan bermakna di akhirat tentunya. Karena apa yang tadi telah disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Kiai Haji Hamidan, terkait bagaimana mulianya Al-Quran sebagai wahyu Allah, sebagai narasumber kita, umat Islam, dalam memahami Al-Quran. Nah, oleh karenanya, dengan kegiatan kita menggali bagaimana kemudahan memahami Al-Quran 30 juz, ini sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat. Oleh karenanya saya mengaturkan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada LPIK nasional yang telah berkenan melibatkan guru-guru madrasah se-DKI untuk bergabung di kegiatan ini. Semoga kegiatan ini sebagai terobosan dalam rangka mengawal guru-guru madrasah dalam memahami Al-Quran 30 juz dan sekaligus untuk anak didik kita madrasah, anak didik kita, anak didik yang akan meneruskan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran diturunkan tidak lain adalah sebagai huda linnas. Unzila fihil Quran huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran sebagai pedoman dan sekaligus petunjuk kita. Kita sebagai umat Islam, ya kan, kalau kita ingin hidupnya benar, kita ingin hidupnya terarah, kita ingin hidupnya sesuai dengan tuntutan ajaran, tentunya kita akan merujuk kepada Al-Quran untuk memahami Al-Quran.
Oleh karenanya ada 5 hal, ada 5 langkah tentunya yang perlu kita pahami betul dalam memahami Al-Quran. Langkah pertama adalah membaca Al-Quran. Kita harus bisa membaca Al-Quran. Umat Islam harus bisa membaca Al-Quran. Nah, dalam hal membaca Al-Quran, ini juga masih menjadi problem kepada umat Islam. Karena kalau kita mau jujur, kalau kita mau survei kepada anak didik, ya anak didik untuk membaca Al-Quran ini mungkin masih berapa persen, masih banyak yang belum bisa membaca dengan benar. Maka kita sebagai guru di madrasah, mengawal madrasah, saya pikir membaca Al-Quran. Nah, langkah pertama membaca Al-Quran harus betul-betul kita sudah tartil, sudah memahami betul. Dan begitu kita sudah bisa membaca Al-Quran, langkah kedua kita harus bisa mengerti arti. Ya, mengerti arti, memahami arti, bagaimana kandungan-kandungan Al-Quran. Dan kita paham semua bahwa Al-Quran secara global banyakkan doni, tidak qot'i. Doni dilalah, tidak qot'i dilalah. Lah untuk menjadi qot'i dilalah, kita tentunya perlu memahami Al-Quran, mengerti artinya, mengerti asbabul nuzulnya, mengerti nahwunya, mengerti ya balaghahnya, bagaimana kata tersebut dalam sejarah dan orientasinya apa, dan kalau operasinya seperti apa. Nah ini penting, memahami arti. Nah baru langkah yang ketiga setelah kita bisa membaca, mengerti arti, memahami, baru kita bisa mengamalkan. Ya, mengamalkan Al-Quran. Kita menjalankan apa yang sudah kita mengerti menjadi pedoman hidup kita. Inilah huda linnas, menjadi petunjuk manusia. Tidak mungkin kita akan menjadi huda kalau kita tidak mengerti arti, tidak memahami arti, tidak bisa membaca, tidak mengerti arti. Baru yang keempat adalah kita bisa ya kan mendakwahkan, kita bisa mengajak, ya kan, mengajak, memberikan contoh kepada anak-anak didik kita, ya, agar anak-anak kita juga memahami Al-Quran. Maka oleh karena kegiatan ini sangat penting, ya, untuk guru-guru madrasah. Ya, tidak mungkin guru-guru madrasah mengajarkan Al-Quran, ya kan, mungkin ya membaca udah pasti, mengerti arti harus, nah kan, baru mengamalkan. Nah padahal di madrasah kita sudah punya program, dan ini sudah lama program ini, bahwa MI minimal hafal 1 juz, sanawiyah 2 juz, aliyah 3 juz. Nah ini juga harus dikawal. Maka dengan seminar ini, rahasia kemudahan memahami Al-Quran 30 juz, ini menjadi modal bersama untuk mengawal madrasah kepada anak didik kita, agar anak didik kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, mengerti artinya dan memahami dan mengamalkan. Nah baru yang kelima itu adalah menjaga. Kita menjaga dari orang-orang yang akan mengganggu Al-Quran. Walaupun kita yakin Al-Quran dijaga oleh Allah. Tapi setidaknya dengan di era global saat ini, kita harus mengerti betul. Kadang banyak tulisan-tulisan yang mirip Al-Quran. Tidak mungkin kita akan bisa bahwa itu bukan Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa mengerti artinya, kita tidak bisa ya kan mengamalkan, terus kita menjaga, nggak mungkin. 5 hal tadi adalah itu satu tartib yang harus kita tempuh sebagai kita umat Islam untuk memahami agar huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Kita harus bisa membaca, kita harus bisa mengerti artinya, ya kan? Mengerti artinya berarti seluruh, ya baik dari aspek nahwu, aspek nuzul, aspek balagh dan lain sebagainya, termasuk termasuk kolaborasi dengan ilmu yang lain, baru kita bisa mengamalkan, ya kan? Kita bisa mendakwahkan untuk orang lain, baru yang kelima itu kita bisa menjaga. Oh ini ternyata ya kan ini akan menyimpangkan tulisan. Ini hal ini. Nah, tadi saya pikir ini hal yang sangat baik, saya sangat mendukung dan terima kasih ya
Dan kepada LPIK, Pak Kiai Khalil, dan orang tua kita, Pak Kiai Haji Hamidan, marilah saya siap untuk mengawal agar madrasah di DKI Jakarta terus ya kan menjadi satu identitas bahwa madrasah ya kan ini di dalam hal memahami Al-Quran ya bisa tuntas sampai 30 juz. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir ini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Marilah kita sama-sama terus berdoa agar di era COVID ya kan 19 ini Allah terus melindungi kita semua. Allah terus menjaga kita semua dari segala mara bahaya termasuk COVID-19, dan juga kita berdoa agar kita bisa mengawal anak-anak didik kita ya walaupun dengan pembelajaran jarak jauh tapi tetap substansi pembelajaran tercapai, wabil khusus dalam pembelajaran Al-Quran, tentang hafalan, tentang ya pengertian dan lain sebagainya. Dan dengan kegiatan webinar ini, saya pikir ini menjadi modal awal. Kita bersama, ayo kita sama-sama kita kawal madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga dengan kegiatan ini kita menjadi memahami betul, ya kan, untuk bagaimana agar Al-Quran sebagai pedoman kita, Al-Quran sebagai sumber kita sebagai umat Islam, membacanya mendapat pahala, melihat tulisannya aja sudah mendapat pahala, dan lain sebagainya. Apalagi kita bisa membaca, mengerti artinya, ya kan, terus kita bisa mengamalkan, mendakwahkan, dan kita bisa menjaga. Insya Allah, kelak Al-Quran akan memberikan syafaat kita. Ya, tidak mungkin Al-Quran akan memberikan syafaat kalau kita tidak pernah membaca. Tidak mungkin. Al-Quran akan protes, dulu saya nggak pernah dibaca. Tapi kalau kita dibaca, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan webinar rahasia kemudahan memahami Al-Quran 30 juz, kita nyatakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf. Kepada Allah ucapkan Astagfirullahaladzim, akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu istiqomah untuk menjalankan ibadah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk sesi kali ini, sesi yang kita tunggu-tunggu, tentunya kita akan belajar bareng dengan tema rahasia kemudahan memahami Al-Quran 30 juz yang insya Allah akan disampaikan oleh Direktur Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran Nasional, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Khalil. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizir rahman. Allamal Qur'ana. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-azizul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu li sa'iril insan. Allahumma fashalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mutamasyikina bil Qur'an, amma ba'd. Yang kami muliakan, abah kita, orang tua kita, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Hamidan Sabira. Yang kami muliakan, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, yang berkenan barusan meresmikan acara kita sebagai dorongan dan mendorong kita semua untuk masuk wilayah pendalaman Al-Quran.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Salawat dan salam semoga dikurangkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta webinar tentang rahasia memahami Al-Quran 30 juz yang mudah-mudahan semua dirahmati Allah SWT. Terlebih dahulu, izinkan saya akan memberi pengantar singkat tentang rahasia kemudahan memahami Al-Quran 30 juz. Yang pertama, pengantar, kemudian jaminan kemudahan, rahasia kemudahannya, program pemahaman Al-Quran terpadu, kemudian inti program, dan ada info penting. Sebagai pengantar, kami mengangkat tentang kepedulian umat Islam untuk mengkaji dan mendalami kitab suci Al-Quran masih sangat memprihatinkan. Membaca Al-Quran setiap hari itu belum banyak dilakukan kebanyakan umat Islam. Padahal perintah turun ayat pertama adalah Iqra, baca. Tetapi masih banyak yang mengorbankan dirinya itu sampai meninggal dunia belum bisa membaca Al-Quran. Akibatnya apa? Akibatnya pemahaman terhadap Al-Quran yang menggunakan pedoman hidupnya masih pada kulitnya saja. Belum bisa meresap ke dalam kolbunya. Bagaimana bisa meresap? Disuruh menerjemahkan saja kata demi kata. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas yang 114 surat 30 juz itu belum bisa. Sehingga tidak mampu menggerakkan jiwa raganya ke jalan yang lurus seperti Al-Quran. Dan ini terbukti. Bangsa Indonesia yang terdiri mayoritas Muslim ternyata belum mampu menunjukkan sebagai bangsa yang terbaik di dunia ini. Padahal pedomannya Al-Quran. Mohon maaf, berarti ada yang salah. Saya tidak bermaksud untuk mencari kesalahan-kesalahan. Tetapi ibarat seorang dokter, kalau ingin menyembuhkan orang yang sakit, itu harus tahu penyakitnya dulu. Tidak mungkin akan dilakukan terapi kesembuhan, tapi tidak ditemukan penyakitnya. Mungkinkah Al-Qur'annya yang salah? Atau pengamalannya yang keliru? Atau banyak umat Islam yang belum paham terhadap Al-Qur'annya? Bapak Ibu, peserta webinar, yang kedua tentang jaminan kemudahan. Dalam surat Al-Qamar, surat ke-54, itu sampai diulang 4 kali dalam satu surat itu. Allah menegaskan, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk dipelajari. Fahal min muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran atau yang mau mempelajari? Yang ditanyakan oleh Allah itu bukan kemampuannya,
bukan potensinya, tetapi kemauan. Saya ingin menegaskan sekali lagi, lafadz ayat ini tidak terdapat lafadz illah. Artinya Allah menyuai mudah tanpa pengecualian. Tidak pilih kasih. Saudara kita yang miskin sekalipun, itu berada dalam jaminan kemudahan mempelajari Al-Quran 30. Saudara kita yang kaya, termasuk saudara kita yang buta sekalipun sejak lahir, itu terbukti banyak yang hafidho, hafal Quran 30 juz. Jadi, kemauan. Kalau seandainya kita yang ada di ruangan virtual ini belum memahami Al-Quran 30 juz, itu bukan tidak mampu. Bukan tidak mampu. Kemungkinan masih belum mau. Ini Musa umur 7 tahun dari Bangka, didatangkan di Masjid Istiqlal. Itu hafal 30 juz. Jihad Al-Maliki dari Madinah, didatangkan di Masjid Istiqlal Jakarta beberapa tahun yang lalu. Itu umur 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, hafal asbabun nuzulnya, padahal sejak lahir buta. Maksud saya, yang buta saja bisa kok. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta webinar yang kami muliakan. Yang ketiga, tentang rahasia kemudahan. Setelah kami teliti, Al-Quran 30 juz itu ternyata jumlahnya tidak sampai 110.000 kosakata. Mohon maaf, saya sengaja tidak berani memberikan kepastian berapa kosakata karena perbedaan menghitung, perbedaan sudut pandang, keilmuan, itu masih ada perdebatan. Jadi saya batasi tidak sampai 110.000 kosakata. Tetapi 89% terdiri dari kosakata yang diulang-ulang. 89%. Contoh. Kosakata yang diulang, seperti lafadz aladina, itu saya hitung ada 1009 kali di Al-Quran. Him, yang artinya mereka itu ada 3.674 kali diulang di Al-Quran. Ulaika, itu 205 kali di Al-Quran. Lafadz Allah, itu ada 2.698. Nah, yang banyak mewakili kosakata dalam Al-Quran, setelah kami teliti, mulai dari juz amma, kemudian surat-surat bacaan yang sering kita baca, dibaca umat Islam, surat-surat pilihan, terus dari masing-masing juz per juz, intinya, ilmu-ilmu alatnya, di belakang ayat itu, nempel di ayat itu, ada dalam surat Al-Baqarah. Yang saya maksudkan ilmu alat untuk memahami Al-Quran ada dalam surat Al-Baqarah. Berarti kuncinya, siapapun manusianya, ingin lancar baca Al-Quran 30 juz, lancarkan dulu surat Al-Baqarah. Begitu pula, siapapun yang ingin bisa menerjemahkan atau mendalami atau memahami Al-Quran 30 juz, berlatih dulu memahami surat Al-Baqarah. Khususnya, itu surat Al-Baqarah juz 1. Surat Al-Baqarah juz 1 ini ada 3.624 kosakata. Baik, Bapak, Ibu-Ibu, peserta webinar, untuk yang keempat, yaitu model pembelajaran pemantauan terpadu.
Program ini merupakan ijtihad para asatidz. Program ini berorientasi pada peningkatan skill dalam bidang pemahaman Al-Quran sampai pada kemampuan mengajarkan. Lulus paket 6, insya Allah mampu mengajar paket 1. Lulus paket 7, insya Allah mampu mengajar paket 2 dan seterusnya. Satu paket, satu kelas, seyogianya dibimbing oleh 3 ustadz, bukan 1 ustadz. Dengan basic, pendidikan formalnya kalau bisa S1, tetapi lebih kepada yang menguasai keilmuan dalam bidang penerjemahan dan ilmu-ilmu alat Al-Quran. Menitik beratkan pada perubahan paradigma baru dalam sistem pengajaran, yaitu peralihan sistem pengajian mengarah pada sistem pelatihan, training. Insya Allah siapapun manusianya kalau dilatih, insya Allah bisa. Kapasitas materi yang tadi saya katakan di surat Al-Baqarah, ini juz 1 yang paling penting, yang paling mendasar, 3024 kosakata ini bisa ditempuh hanya 20 kali belajar saja. Ini gambarannya. Pertemuan pertama cuma 88 kosakata, kedua 95, ketiga 102. Jadi ada peningkatan materi 8%. Karena prinsip kita, prinsip Islam, apa yang kita capai hari ini harus lebih baik dari kemarin. Walaupun 8% peningkatan ini, tapi kita buktikan, kita lihat, saksikan ya. Pertemuan pertama hanya 88, dengan peningkatan 8% saja, itu pertemuan ke-20 320 bobotnya, atau jumlah kosakatanya. Dan bisa laksanakan hanya 60-90 menit. Itu kalau hanya manual, tapi kalau ditunjang dengan digital, insya Allah tidak harus lama, tapi boleh lama. Pertemuan pertama 88, pertemuan ke-20 320, ini perbandingannya. Kondisi kelasnya, jumlah pesertanya 19-27 peserta, tapi kalau ditunjang dengan digital, insya Allah bisa 40 orang. Seminggu sekali, setiap pertemuan 60-90 menit, tapi kalau ditunjang dengan di era digital ini, dengan teknologi, insya Allah 40-60 menit itu sudah lebih dari cukup. Berarti membuka peluang yang selama ini kita sibuk tidak punya kesempatan, masa sih untuk 40 menit seminggu kita tidak mampu untuk melakukan itu. Jenjang pendidikannya ada tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, tingkat tinggi. Ini masing-masing 3 paket, kalau total 15 paket. Tapi dalam kesempatan ini saya tawarkan 9 paket sajalah dulu. Itu outputnya sudah bisa membaca, insya Allah bisa membaca Al-Quran tanpa tanda baca. Artinya tidak hanya tanpa harokat, tapi tanpa titik. Bahkan membaca kerangka saja, insya Allah mampu karena kita bekali dengan ilmu-ilmu alat itu. Kemudian materinya tingkat paket 1 itu konsentrasi kepada penguasaan kosakata, ciri dan kandungan ayatnya. Kemudian baru diangkat ke harus menguasai bentuk-bentuk atau jenis-jenis isim, fi'il, dan huruf. Paket 3 sudah mulai mentasrif mana bentuk fi'il maudhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kalau isim mana yang jamid, mana yang mustaq. Paket 4 jamid dan mutasharrif. Paket 5 sokheh dan mu'tal. Paket 6 mujawid dan mazid. Paket 7 tentang mabni dan mu'rob. Paket 8 tentang umdah. Paket 9 takmilah dan fadlah.
dan seterusnya. Tapi tidak mungkin harus kami berikan dalam waktu yang 1 jam ini. Insya Allah akan kita tandui, kita tindak lanjuti dengan pelatihan-pelatihan. Bapak Ibu peserta seminar, webinar yang kami hormati, ini contoh media pembelajarannya. Media pembelajaran pertemuan pertama tadi targetnya 88 kosakata. Surat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 5. Ini diberi tanda kotak-kotak supaya lebih mudah. Kalau yang diberi tanda kotak, ini berarti anggap kita ini kosakata baru. Jadi kita anggap belum mengenal bahasa Arab sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim semuanya dianggap baru. Alhamdulillahirrabbilalamin, lafaz Allah sudah tidak kami beri kotak. Karena sudah dijelaskan di pertemuan di lafaz basmalah. Ar-Rahman Ar-Rahim tidak perlu dibahas lagi. Tadi sudah dibahas. Nah, dari 88 kosakata ini, ternyata hanya 53 yang merupakan kosakata baru. Artinya kita diberi bonus oleh Allah. Pertemuan pertama hanya 60% yang perlu kita serap. Ini contoh pertemuan kedua, naik 95 kosakata. Nah, dari 95 kosakata ini ternyata hanya 41 yang diberi tanda kotak. Artinya alladzina tidak perlu lagi dibahas. Inna merupakan kosakata baru. Nah, hum sudah diulang. La sudah diulang. Jadi dalam proses pelatihannya, kalau dalam kotak ini bagian ustadznya. Tapi kalau yang sudah dalam kotak ini bagian siswanya atau mahasiswanya. Jadi di situ berkolaborasi. Justru ustadznya harus banyak diam. Karena apa? Ini yang kosakata baru bagian ustadz hanya 41. Artinya berapa persen? Hanya 42%. Berarti yang aktif ini adalah audiennya atau mahasiswanya atau siswanya atau santrinya. Pertemuan ketiga. 98 kosakata. Berapa yang di dalam kotak? Nah, hanya 28. Wa sudah. Idza sudah. Kila sudah. La sudah. Hum sudah. Aminu sudah. Kah belum. Ini bagian ustadznya. Ma. Bagian pesertanya. Amanah. Ini. Dan baru as-sufaha ini kosakata baru. Jadi dari 28 hanya 28. Artinya peran guru itu hanya 29%. Nah, tapi kebanyakan selama ini kan guru yang banyak memberikan penjelasan. Mohon maaf, kami tidak bisa menguraikan satu persatu sampai 20 pertemuan. Tapi saya anggap Bapak Ibu sudah ikut pertemuan ke-19. Jadi ini pertemuan ke-20 ini yang dikaji, yang diteliti, yang dipelajari 320 kosakata. Ini tampilannya. Walaupun cuma 12 ayat, tapi ini 2 lembar, 2 halaman Al-Quran. Ini kecil-kecil, 320. Nah sekarang pertanyaannya, tinggal berapa yang merupakan kosakata baru atau dalam kotak? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sudah habis. Dari 320, itu yang merupakan kosakata baru, hanya 17. Artinya persentasenya hanya 5%. Artinya walaupun
materi ini 322 lembar Al-Quran, tapi yang inti atau yang baru itu cuma 17 kosakata 5%. Saya kira Bapak Ibu punya Al-Quran semua di rumah. Silakan nanti dicek di rumah sendiri-sendiri, dan bahkan nanti insya Allah nanti akan saya kirim tidak hanya rekaman videonya, tapi juga materi yang kami sampaikan ini akan kami share kepada Bapak Ibu yang hadir. Jadi 320 kota, pertemuan ke-20. Selanjutnya kunci keberhasilan. Kunci keberhasilannya paling tidak ada 3 aspek yang terpadu. Pertama, tentang sistem, tentang cara. Kalau dulu cara kita, itu belajar sorob dulu, belajar nahwu, dan belajar yang lain, kemudian belajar bahasa Arab, dan seterusnya. Nah, program ini itu belajar berbagai ilmu yang mendukung untuk Al-Quran itu disatukan. Jadi begini, gambarannya setiap ayat di situ ada pesan, ada jabatan, ada rahasia di balik alat itu, yaitu kunci-kuncinya. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Nah, kita semua sudah bisa itu. Tapi pertanyaannya, mengapa lillahi, tidak lillaha? Itu kuncinya. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam, atau pemelihara alam semesta. Itu tidak penting. Itu hanya pendekatan makna. Tapi yang esensi adalah, ini contoh bentuk jamak. Al-alamina, alam-alam. Ditandai cirinya ada huruf ya dan nun di belakang. Al-alamina, al-kafirina, dan seterusnya. Nah, ini sistem. Terus kedua, peran instruktur. Ini peran guru. Nah, ini mungkin di antara kita masih banyak yang belum memiliki kemampuan ilmu-ilmu alat ini. Sebab guru untuk memahami Al-Quran ini itu ibarat barang yang mau difotokopi. Kalau gurunya jelas, difotokopi bisa jelas. Nah, kalau gurunya tidak jelas, nah, kira-kira ya bisa kabur difotokopi. Kira-kira begitu. Jadi peran. Ketiga, etos belajar para peserta. Jadi kuncinya paling tidak 3. Tetapi faktor kehadiran dan berinteraksi dalam kelas atau virtual adalah merupakan kunci utama. Kendalanya. Yang pertama, kami sulit mendapatkan instrukturnya. Jadi yang pertama, sebagian instruktur penguasaan keilmuannya bagus, tetapi metodologi pengajarannya kurang. Nah, sebagian instruktur penguasaan metodologinya pengajaran bagus, tetapi keilmuannya dalam bidang ini kurang. Ini inti program. Paling tidak Bapak Ibu, kalau ditanya hadir webinar ini, program ini bisa dijelaskan kepada teman-teman guru yang nggak hadir. Yang pertama, model pengetahuan terpadu ini adalah berbasis pelatihan. Jadi dilatih. Kedua, melalui sistem pemahaman. Jadi bukan hafalan. Jadi pemahaman. Apa bedanya pemahaman dan hafalan?
Kalau hafalan misalkan zalika itu alkitabu kitab. La roiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya. Hudan, petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Diulang-ulang gitu. Nah, kalau pemahaman, zalikal kitabu. Zalika, untuk mengetahui lafaz zalika yang benar, salah satunya, kuncinya harus tahu lafaz setelah zalika itu apa. Misalnya zalikal kitabu, pastikan zalika mananya itu. Tetapi kalau zalika bi anallaha sudah beda lagi. Sama-sama zalikalnya, tapi artinya demikian itu dan seterusnya. Ya, jadi tadi sistem pelatihan, yang kedua adalah melalui sistem pemahaman, bukan hafalan. Terus yang ketiga, dimulai dari penguasaan kosakata, ciri-ciri dan tanda-tandanya, kemudian baru belajar ilmu alatnya. Dengan bahasa lain, yaitu kita mempelajari bahasa, kemudian baru tata bahasa. Yang keempat, pada umumnya pembelajaran Al-Quran dimulai dari juz amma. Tapi program ini dimulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, yang kelima, esensinya bukan pada pula terjemahannya. Bukan pada pula terjemahannya, tetapi aplikasi ilmu alatnya. Yang terakhir sebagai penutup, yang pertama, jangan dibiarkan diri kita meninggalkan dunia ini belum memahami Al-Quran 30 juz. Jadi jangan dibiarkan diri kita meninggalkan dunia ini belum memahami Al-Quran 30 juz. Yang kedua, jangan dibiarkan diri kita meninggalkan dunia ini belum mengajarkan kepada anak cucu kita. Dan masalahnya bukan pada kemampuan, akan tapi kemauan. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Tentunya ini harus ditindaklanjuti, tapi jangan khawatir, kami akan menyiapkan, bisa membantu saudara kita semua berlatih untuk belajar dan mengajarkan, agar kita sebagai Muslim cerdas membaca, cerdas memahami, cerdas mengamalkan, dan cerdas mengajarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Pak Kiai yang telah memberikan ilmunya pagi hari ini. Tentunya masih ada pemateri satu lagi. Saya tes dulu Pak Ustadz Kiai Haji Yanuar Isfani, apakah sudah hadir? Hadir saya, hadir. Baik, alhamdulillah Pak Kiai sudah hadir kembali. Baik, tidak panjang lebar, kami akan langsung untuk penyampaian materi yang kedua, yaitu oleh Al-Ustadz Bapak Haji Yanuar Isfani SS sebagai Koordinator Instruktur LPIQ Nasional. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin sekalian, dalam acara webinar ini akan kami sampaikan poin-poin dalam tahapan kegiatan belajar mengajar tentang ilmu alat Al-Quran. Pertama, saya tambahkan dulu poin-poinnya dari materi kita pada pertemuan ini. Model pembelajaran ilmu alatnya, sebenarnya tadi sudah digambarkan singkat oleh Pak Kiai Haji Ahmad Khalil. Intinya adalah bermuatan 4 poin. Yang pertama, landasan materi kompetensinya. Yang kedua, sistematika program pelatihannya. Yang ketiga, metodologi pengajaran alatnya. Dan terakhir, praktek pembelajaran dan evaluasi. Nanti pada kesempatan ini akan saya berikan 4 poin ini dalam pertemuan kali ini. Landasan materi program ini adalah bermuatan pelatihan. Pelatihan tarjim Al-Quran kata demi kata per kalimatnya, tapi terjemahnya tidak kepada hafalan, tapi orientasi kepada pemahaman ayatnya berdasarkan ilmu alatnya. Agar kita ketika bisa mengartikan Al-Quran, itu bukan berdasarkan kamus bahasa Arab, tapi kepada pemahaman ilmu alat bagaimana mudahnya untuk bisa menerjemahkan Al-Quran berdasarkan ilmu alatnya, tidak berdasarkan hafalan dalam kamusnya. Ini landasan materi bermuatan pelatihan tarjim Quran per kalimatnya. Contoh penerjemahan ayat berdasarkan pemahaman ilmu alatnya. Contoh. Ini saya ambil dari Al-Baqarah ayat 9 dan ayat 12 yang akhirannya mirip lafadznya. Di ayat 9 berakhiran bunyinya wa ma yas'uruna. Sedangkan di ayat 12 berakhiran saya baca perkata ya, walakin la yas'uruna. Kalau arti per kalimatnya nomor 9 ayat 9, wa ma yas'uruna artinya dan tidaklah mereka menyadari. Saya awali dari awal ayat 9. Yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka yang telah beriman. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu. Kecuali anfusahum, diri-diri mereka atau diri mereka sendiri. Wa ma yas'uruna, dan tidaklah mereka menyadari. Jadi pada program ini akan kita dilatih mengartikan lafadz ma yang memang arti aslinya apa yang atau sesuatu, tapi di ayat ini berubah artinya menyangkal, yakni dengan istilah tidak atau tidaklah. Wa ma yas'uruna, dan tidaklah mereka menyadari. Nah, mengenai kenapa ma artinya berubah dari arti aslinya apa yang kok berubah menjadi tidaklah, itu diajarkan pada program ini. Kunci-kuncinya, ciri-cirinya untuk mengetahui kapan ma artinya apa yang dan kapan ma artinya tidaklah. Itu dikenalkan ciri-cirinya. Contoh di ayat ini, ada 2 lafadz ma, ada ma yas'uruna, dan tengah-tengah ayat wa ma yakhda'una. Kedua ma dalam satu ayat ini artinya sama, yakni bernada menyangkal tidaklah. Apa cirinya? Yakni ma di Al-Quran kalau artinya tidaklah, cirinya adalah agak jauh dikit ke kiri ketemu lafadz illah. Ada lafadz illah. Maka berarti keberadaan illah di ayat ini satu paket dengan ma, satu paket. Kalau ilahnya nggak ada, ma artinya apa yang. Kalau ilah ada, maka ma artinya tidaklah. Nah, ketika lafadz ma yang pertama artinya tidaklah, dengan cirinya ketemu ilah, maka ma yang kedua artinya sama dengan ma yang pertama, ikut. Meskipun ma yang kedua nggak ada ciri tertentu, karena ikut dengan ma yang pertama, tidaklah. Maka artinya wa ma yas'uruna, dan tidaklah mereka menyadari. Sedangkan ayat 12, kalau saya baca dari awal ayatnya, ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, humul mufsiduna, mereka orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin akan tetapi la yas'uruna,
Tulisan layas uruna, urutan mengartikannya beda dengan tulisan mayas uruna. Memang arti singkat dalam terjemahan tafsirnya bebas dan mereka tidak menyadari dua-duanya arti seperti itu. Tapi dalam kaidah pemahaman ilmu alatnya ada perbedaan pengistilahan menerjemahkannya. Kalau kata penyangkal pakai la dengan pakai ma itu berbeda urutan terjemahannya. Contoh ayat 12 paling bawah. Tulisan layas uruna mengartikannya pelakunya sebut dulu. Mereka baru nyebut layas uruna. Mereka tidak menyadari. Mereka, ciri mereka mana? Ya wa nun. Karena tingkatan juz 1 dikenakan ciri-ciri pelaku berdasarkan tulisan hurufnya. Layas uruna, mereka tidak menyadari. Jadi disebut mereka dulu, baru layas uruna. Mereka tidak menyadari. Sedangkan menerjemahkan ayat 9, tulisan wa ma yasuruna urutan mengartikannya ma duluan dan tidaklah, baru nyebut mereka wa ma yasuruna dan tidaklah mereka menyadari. Beda ya urutannya. Wa ma yasuruna dan tidaklah mereka menyadari. Kalau yang bawah la yasuruna mereka tidak menyadari. Kenapa dibedakan? Jawabannya adalah dalam pemahaman ilmu alat, ma itu kalau bermaksud menyangkal, yakni menyangkal perbuatan yang telah terjadi. Sedangkan la yang sama artinya tidak, yakni menyangkal perbuatan yang sedang atau akan terjadi. Ini nanti dikenalkan pas juz 1 paket 1, bedanya ma dengan la beserta ciri-ciri dalam kaidah penerjemahannya berdasarkan ilmunya, bukan kepada hafalan transit bahasa dari kamus bahasa Arab, bukan. Bukan, karena untuk mengartikan suatu lafaz ada kalanya tergantung pada kata yang lain, apakah berubah artinya atau tidak. Program ini sistematis. Kenapa sistematis? Karena urutan materinya terpadukan secara otomatis, ya. Sudah tersistem, sistemnya otomatis. Mana bukti otomatisnya? Ketika peserta masih belajar paket 1, paket paling mendasar, paket 1 itu ayatnya adalah juz 1. Paket 2 ayatnya juz 2. Paket 3 ayatnya juz 3. Dinamakan istilah paket dikarenakan dalam satu paket, dalam satu kemasan paket, mempunyai 3 muatan pelajaran. Yang pertama, pelajaran tarjim Quran kata demi kata berdasarkan ilmunya. Yang kedua, pelajaran pengenalan ilmu alatnya. Yang ketiga, pelajaran tafsir pemahaman ayatnya berdasarkan ilmu alatnya. Maka 3 pelajaran dalam satu paket dinamakan paket 1. Nah, ketika belajar paket 1, secara otomatis juga mengenal materi paket-paket berikutnya. Nah, mengenalnya tidak secara teoritis, tapi secara praktis langsung praktek dalam ayatnya. Makanya dalam program ini, ayat Al-Quran dibagi sebagai media pembelajaran untuk langsung belajar kepada gramatika, grammar, bahasa Al-Quran. Contohnya, saya buka tampilan berikutnya. Contoh jenjang materi yang tersistem secara otomatis. Ini sambil dari juz 1 Al-Baqarah. Ada kata berbunyi la tufsidu. La yang tadi, saya tampilkan la yang tadi, la yasuruna, la artinya tidak. Sedangkan la yang di ayat 11 ini, la artinya jangan, bermaksud melarang. La tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan. Jadi ketika tingkatan paket 1 dilatih mengartikan tufsidu, wa idza dan jika dan apabila kila dikatakan lahum bagi mereka, la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi di dalam bumi. Paket 1 dilatih mengartikan la tufsidu, apa artinya? Janganlah kalian membuat kerusakan. Kalau humul mufsiduna, mereka orang-orang buat kerusakan. Setelah diberikan bedanya tufsidu dengan mufsiduna, paket 1 sudah dikenalkan. Apa tufsidu? Artinya membuat kerusakan. Karena awalan membuat kerusakan berarti kata kerja alias perbuatan. Nah, dalam bahasa di Al-Quran, setiap ada perbuatan pasti ada pelakunya. Di sini yang buat kerusakan siapa pelakunya? Bukan mereka, bukan saya, bukan kami, tapi kalian. Cirinya kalian mana? Nah, di paket 1 diajarkan kunci-kuncinya, cirinya kalian. Cirinya kalian yakni kata tersebut berawalan tak, akhirannya waw alif. Tak, waw alif ini ciri pelakunya kalian. Tufsidu perbuatannya.
Kalau mufsidunya orang-orang buat kerusakan. Mana tanda orang jumlahnya banyak, akhirannya waw nun. Ini paket 1. Dikenalkan artinya beserta ciri-cirinya. Tufsidu membuat kerusakan. Pelakunya kalian cirinya takwa walib. Mufsiduna artinya orang-orang buat kerusakan. Tanda orang yang banyak akhirannya waw nun. Ini paket 1. Setelah lancar artinya, baru paket 2 diajak membedakan tufsidu dengan mufsiduna. Beda apanya? Beda jenis kata. Kalau tufsidu jenis kata yakni kata kerja, istilahnya fi'il. Kalau mufsiduna jenis kata benda, istilahnya isim. Jadi baru dikenakan istilah berdasarkan pemahaman lafadznya. Tufsidu fi'il kata kerja, mufsiduna karena orangnya berarti isim, benda sosok makhluknya. Ini mengenai perbedaan tufsidu sama mufsiduna di paket 2. Sedangkan paket 3 dikenalkan. Kalau ketika paket 1 sudah tahu lah artinya jangan. Dengan cirinya kata berikutnya karena walib. Karena sudah kenal lah artinya jangan, di paket 3 dikenakan istilahnya. Kalau lah artinya jangan namanya lanahi, harfu nahyin, huruf bermaksud melarang. Nah, dikenakan istilahnya ketika paket 3, meskipun sudah paham bahwa ini artinya jangan dengan ciri kata berikutnya wawu alif. Jadi sudah paham cirinya, hanya dikenakan istilah saja ketika di paket 3. Begitu pula di paket 1, sudah kenal artinya tufsidu membuat kerusakan, sudah kenal artinya mufsiduna orangnya, orang-orang kerusakan, sudah kenal arti dan bedanya, maka di paket 2 hanya dikenakan istilahnya. Tufsidu diistilahkan fi'il kata kerja, mufsiduna diistilahkan isim kata benda. Ini namanya tersistem. Jadi paket 1 kenal arti dan ciri-cirinya. Paket 2 sudah kenal cirinya di paket 1. Paket 3 sudah kenal cirinya, la tidak, la jangan, itu di paket 1. Kalau la tidak cirinya kata berikutnya, akhirnya waw nun, misalnya tufsiduna. Kita bayangkan tufsiduna waw nun, maka la artinya tidak. Kalau tufsidu akhirnya waw walib, maka la artinya jangan. Nah, ciri-ciri seperti ini paket 1 akan berulang kenal lagi pendalaman di paket 3. Ini contoh jenjang materinya tersistem secara otomatis. Jenjang pelatihannya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Haji Khalil. Ya ini apa? Dari tingkat dasar, menengah, atas, tinggi. Tingkat dasar ini setara dengan sekolah dasar madrasah. Tingkat menengah setara dengan sanawiyah atau SMP. Tingkat atas setara dengan aliyah atau SMA. Tingkat tinggi dalam bangku kuliah perguruan tinggi. Nah, yang bedakan apanya? Tingkatannya itu materi ilmu alatnya. Kalau mengenai ayatnya banyak berulang-ulang ya. Semakin jusnya ke dalam, semakin banyak kosakata yang berkurang, kata yang baru. Kenapa? Banyak pengulangan kata di Al-Quran. Bersyukur kita. Dalam terjemahannya itu menjadi ringan oleh Allah. Allah buat banyak kata berulang-ulang. Cuma dalam jenjang pelatihan ini kita dilatih bukan mengartikan, dilatih mengenal ilmu bahasa Quran dengan istilah ilmu alat. Nah, ilmu alatnya akan khatam ketika sudah melewati 3 paket sampai 6 paket berikutnya yang terakhir. Nah, maka totalnya ada 15 paket, 15 juz. Nah, ilmu alat untuk mudah memahami bahasa Al-Quran. Sekarang definisi ilmu alat. Apa sih ilmu alat itu? Ya, ini sebutan. Sebutan untuk apa? Untuk seperangkat. Namanya seperangkat berarti dari berbagai unsur, dari berbagai alat. Seperangkat ilmu sebagai alat dinamakan ilmu alat. Seperangkat ilmu sebagai alat. Alat apa? Alat dalam hal memahami bahasa Al-Quran. Nah, ilmu alatnya, ilmunya apa saja untuk bisa difungsikan sebagai alat? Ilmunya antara lain, contohnya dalam diagram keseluruhan. Ini diagram mulai dari paket 1 sampai 9. Maaf ya, kelihatan kecil. Nanti dalam filenya saya bagikan berupa file PDF, bisa di zoom di HP masing-masing diperbesar. Contoh, sekilas saya perbesar 1. Misalnya kita pengen lihat ini, yang warna hijau. Klik ya. Warna hijau ini paket 2. Yang warna pink ini agak buram ya. Ini paket 4. Yang warna oranye ini paket 3.
Yang warna ungu ini paket 5. Yang warna coklat ini paket 6. Yang warna biru ini paket 7. Yang warna agak hijau toska ini paket 8. Yang warna merah paket 9. Ini contoh. Singkatnya nanti bisa dibuka sendiri. Dalam file ini nanti saya kirim. Contoh paket 1 sampai paket 9. Ini contoh dalam ayatnya. Seperangkat ilmu alat antara lain apa? Jadi kita akan belajar tentang ilmu nahwu. Apa sih intinya ilmu nahwu itu? Ilmu mempelajari perubahan tanda baca, perubahan harokat. Misalnya kita lihat di layar, sebelah kanan baris kedua. Ada kata, wadolana alaikumul gomama. Kenapa gomama? Tidak gomami, tidak gomamu. Nah, mengenai berbunyi A, I, atau U, akan kita tahu jawabannya ketika mempelajari ilmu nahwu. Yani apa? Mempelajari perubahan harokat. Kapan gomama, kapan gomami, kapan gomamu. Jadi pas kita dengar orang baca Quran, ketika dia baca Qurannya salah harokatnya, misalnya saya baca salah ini, wadollalna alaikumul gomami, gomami, wah salah itu. Anda kok tahu? Ya karena saya hafal. Nah kalau kita jawabannya, karena saya hafal, itu jawabannya tidak ilmiah. Kenapa? Mengoreksi kesalahan orang tidak berdasarkan ilmu. Nah, di sini kenapa gomama? Ya karena saya tahu lafaz gomama ini posisinya dalam kalimat sebagai objek. Karena sebagai objek harus fathah. Nah ini namanya ilmu nahwu pelajaran di sini. Jadi kita bisa ngoreksi bacaan orang lain bukan karena kita hafal, tapi karena kita tahu ilmunya. Kapan gomama, kapan gomami, kapan gomamu. Contoh lagi, pojok sebelah kiri. Min toyibati. Kenapa tidak toyibata? Oh, karena didahului min. Ini namanya ilmu nahwu. Mengungkap sebab-sebab kenapa tidak ta atau tu. Ada sebabnya. Nah, sebab-sebabnya akan diajarkan di paket belajar ilmu nahwu tersebut. Contoh yang bawah, kanu anfusahum. Kok anfusa ya tidak anfusi, tidak anfusu. Sama. Mengungkap belajar ilmu nahwu. Ungkap kenapa berbunyi sa, si, atau su. Berikutnya sorof. Ilmu apa sih sorof itu? Ilmu intinya mempelajari perubahan kalimat. Kalau nahwu perubahan harokat tanda baca a, i, u-nya. Kalau sorof perubahan kalimatnya. Contoh, lingkaran warna hijau. Dolalna artinya menaungkan. Yang namanya menaungkan, awalan mau pasti kata kerja. Siapa pelakunya? Bukan dia, bukan saya, bukan mereka. Tapi kami. Nah, mana cirinya kami? Akhirannya. Nah, ciri-ciri seperti ini dikenakan ketika paket 1. Oh, berarti perubahan kalimat. Kapan pelakunya kami? Kalau berbunyi nah. Kalau kalian dolaltum. Nah, misalnya seperti itu. Kalau kamu dolalta. Contoh baris kedua, lingkaran anzalna. Apa anzalna artinya? Kami turunkan. Mana cirinya kami? Akhirannya nah. Lah kalau saya rubah pelakunya jadi kalian. Anzaltum. Lah kalau mereka anzalu. Lah kalau kamu anzalta. Namanya perubahan kalimat. Termasuk perubahan pelaku dalam kata kerja. Contoh sebelah kiri, kulu, makanlah kalian, makanlah oleh kalian. Ini kata kerja apa? Fiilnya perintah. Nah, kalau bentuk lampaunya, pastennya, akala. Bentuk mudhari'nya, persentennya, ya kulu. Bentuk perintahnya, kul atau kulu, kalau kepada kalian. Ini perubahan kalimat yang lingkaran hijau. Berikutnya ilmu balago. Apa sih balago? Ini bukan belagu ya, bukan belagu, balago ya. Gitu ya. Belagu, balago. Apa balago itu? Ilmu intinya tentang kesusastraan kata. Kata sebagian orang, Quran itu bahasanya halus. Nah, kita nggak akan merasakan kehalusan bahasa Quran kalau nggak baca ilmu ini. Contohnya yang lingkaran biru, ini mengandung sastra. Apa contohnya? Kita lihat. Saya artikan dulu. Wa ma dolamuna, dan tidaklah mereka mendolimi kami. Mereka ini siapa? Dalam konteks ayatnya adalah Bani Israel, ulama Yahudi dan Nasrani. Wa ma dolamuna, dan tidaklah mereka mendolimi kami. Nah, jenis siapa pelakunya? Allah. Nah, dalam konteksnya ayat ini, Allah memposisikan dirinya pakai istilah kami. Karena Allah di Al-Quran mengatasnamakan dua. Kadang-kadang atas nama aku, kadang-kadang atas nama kami. Nah ini, dalam konteks ayat ini Allah pakai istilah kami. Apa kami itu? Menamakan kedudukannya yang maha tinggi sebagai Tuhan yang maha mulia. Oh berarti
perbuatan buruknya manusia itu hakikatnya tidak merugikan Tuhan, tidak menzalimi Allah, tidak ya. Hakikat kenapa? Karena manusia itu menyembah tidak menyembah, taat atau enggak taat itu akan kembali pada diri sendiri, bukan kepada Allah. Jadi kasarnya untung ruginya menyembah itu bagi manusia sendiri, bukan bagi Tuhan Allah. Makanya Allah bilang di sini berikutnya, walakin akan tetapi kanu mereka adalah yadlimuna, mereka mendolimi, menganiaya diri mereka sendiri. Ini Allah sendiri bahwa perbuatan dolimnya manusia hakikatnya bagi Allah enggak pengaruh apa-apa. Maksudnya manusia menyembah Allah, Allah enggak bertambah enggak bertambah keagungannya. Dan sebaliknya kalau manusia tidak menyembah Allah, Allah enggak berkurang keagungannya. Allah sudah sempurna dengan sifat-sifatnya, enggak pengaruh apapun bagi perbuatan manusia, taat atau tidak taat, dolim atau tidak dolim, enggak pengaruh bagi Allah. Pengaruhnya bagi mereka sendiri. Ini contohnya. Dan berikutnya ternyata sebelah kiri, lafaz dolamu yang kanan bentuk past tense. Lafaz yang kiri bentuk present tense. Istilahnya mudhari. Oh berarti perbuatan ulama Indonesia Nasrani sampai sekarang masih berlangsung. Mereka sedang berbuat dolim. Apa? Merugikan diri mereka sendiri. Inilah isyaratnya, sastranya bahwa oh berarti Allah nyindir bahwa kedoliman mereka tidak zaman dulu saja, tapi berlanjut sampai zaman sekarang. Ini sindiran dari Allah tentang kedoliman mereka. Yang warna biru mengandung unsur sastranya. Sedangkan berikutnya ilmu apa lagi? Ulumul Quran. Apa sih? Ilmu-ilmu tentang melajari pernik-perniknya Quran. Perlik-perliknya. Detail mengungkap per hurufnya. Mengungkap hikmah di balik kata. Misalnya saya buka tampilan berikutnya. Ada ayat Al-Baqarah 57 dan Al-Imran 117. Akhirannya mirip, berbunyi walakin kanu anfusahum yadlimuna. Di Ali Imran walakin anfusahum yadlimuna. Garis merah dan garis biru ini kalau dalam bahasa tafsirnya, dalam bahasa tafsir bebasnya itu artinya sama. Walakin kanu anfusahum yadlimuna. Akan tetapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Begitu pula yang garis biru bawahnya. Kalau dalam bahasa tafsir bebasnya, walakin anfusahum yadlimuna. Akan tetapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Ini cara bahasa bebasnya. Tapi kalau diungkap detail per kata, ternyata beda. Apa bedanya? Ayat 57 ada kata kanu. Ayat yang bawah tidak ada kata-kata kanu. Ini contohnya. Kenapa Allah bedakan pakai kanu, yang bawah nggak pakai kanu? Berbeda tentunya. Bedanya adalah kalau kita nemu ayat di Al-Quran, misalnya ini contoh ya, akhir ayat, ada kata-kata kanu, itu bermaksud menggambarkan perbuatan orang-orang yang terdahulu, yang kemarin-kemarin, yang terdahulu, alias kasarnya nyinggung perbuatan orang-orang zaman dulu. Terbukti ayat ini ayatnya 57 Al-Baqarah mengkisahkan peristiwa kaumnya Nabi Musa alaihissalam ketika di lereng Tursina. Kepanasan, karena nggak ada pepohonan. Kepanasan, maka Allah naungkan awan di atas mereka, nggak kepanasan. Dan mereka kelaparan, Allah kasih manna dan salwa untuk dikonsumsi. Dan mereka kehausan, Allah kasih air. Musa mukul batu keluar air. Apa kanu ini? Menggambarkan perbuatan orang zaman dahulu. Sedangkan ayat di Al-Imran 117 nggak ada kanu. Berarti nyinggung perbuatan orang zaman sekarang. Ya, ini apa? Allah nyinggung perumpamaan orang yang berinfak di jalan berinfak di dunia, tapi berinfaknya tidak ikhlas misalnya, maka Allah sindir hakikatnya infaknya merugikan diri mereka sendiri. Karena nggak pakai kanu berarti ayatnya nyinggung perbuatan orang zaman sekarang. Kalau ada lafaz kanu berarti ayatnya nyinggung perbuatan orang zaman dahulu. Ini namanya kajian ulumul Quran. Mengungkap perbedaan lafaz. Kenapa pakai kata ini? Kenapa di yang lain nggak pakai kata itu? Itu diungkap saudara agar kita ketika memahami Quran semakin mendalam. Ketika membaca Quran beserta paham artinya dan ada penghayatan. Kenapa? Karena mutunya baca Quran adalah tangisannya. Nah, bagaimana kita bisa menangis kalau nggak ada penghayatannya?
Gimana bisa menghayati kalau nggak tersentuh? Nah, salah satu pelajaran Al-Quran adalah supaya kita pas baca Quran tersentuh oleh isyarat bahasanya, dengan kita sudah mempelajari perubahan kata-kata atau ilmu tentang ulumul Al-Quran. Berikutnya, saya contohkan simulasi materi paket 1 sampai 9. Saya contohkan. Sekarang sebagai contoh, saya pakai satu ayat. Satu ayat saya pakai praktek materi paket 1 sampai 9. Yang pertama, materi paket 1. Apa intinya? Belajar apa? Belajar tarjim Quran per kalimatnya. Tapi belajarnya bukan berdasarkan hafalan. Tapi apa? Pemahamannya. Contohnya mana? Ini contohnya. Di layar ini ada kalimat warna hitam. Ada kotak merah. Bedanya adalah yang kotak merah kata yang baru dikenal. Yang nggak dikotai sudah dikenal. Contoh di sini. Innallaha. Inna nggak dikotai ya. Dia 26 ini karena sudah kenal di ayat 6 yang berbunyi Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Inna sesungguhnya. Ternyata di ayat ini ada juga kata sesungguhnya. Baris kedua berbunyi anna. Contohnya faya'lamuna annahul haqqu. Maka mereka mengetahui sesungguhnya ia benar min rabbihim, dari Tuhan mereka. Anna sesungguhnya. Kok nggak dikotai ya? Karena artinya sama dengan inna. Tapi kenapa beda hamzanya? Inna hamzah di bawah, anna hamzah di atas. Berbedanya letak hamzah akan dikenalkan di ayat 1. Ciri-cirinya. Apa cirinya? Kalau inna letaknya di awal kalimat. Kalau anna letaknya di tengah kalimat. Makanya pakai anna di sini. Jadi mengartikan anna dengan arti sesungguhnya itu bukan karena hafalan, tapi karena paham. Dan juga di paket 1 ini, apa manfaatnya belajar paket 1? Semakin paham urutan mengartikan yang tepat. Contoh, kita lihat baris ketiga. Fayaquluna, maka mereka berkata, Mada aradha bihada mathalan. Ini urutannya, memang kita kalau membaca Quran arahnya dari kanan ke kiri. Tapi kalau mengartikan Quran, kadang terbalik, dari kiri ke kanan. Nah, kapan diartikan terbalik, itu ada cirinya. Ada kunci-kuncinya. Contoh di sini kita lihat. Fayaquluna, maka mereka berkata. Mereka siapa? Orang-orang kafir itu. Ketika mereka mengomentari ayat Quran yang bermuatan perumpamaan tentang binatang. Mereka komentar, Mada, apakah yang aradallahu? Nah, setiap nemu kata di Al-Quran yang bermaksud perbuatan alias kata kerja, pasti ada pelakunya. Nah, kalau pelakunya berupa kata tersendiri sebelah kiri, cirinya pelaku akhirnya doma. Nah, karena Allah akhirnya hu, maka urutannya subjek dulu baru predikatnya. Mada aradallahu, apakah yang Allah inginkan? Ini urutannya. Bukan apa yang inginkan Allah, bukan. Apa yang diinginkan Allah, salah. Aroda tidak boleh dijadikan di, harus dijadikan me. Kenapa? Kata kerja, aktif. Mada aradallahu, apakah yang Allah inginkan? Bihada dengan ini. Masalan sebagai perumpamaan. Tidak boleh diartikan apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini, salah. Jadi kapan mengartikan dengan ini perumpamaan atau dengan perumpamaan ini, itu diajarkan kaidahnya ketika paket 1. Agar kita semakin paham ketika mengartikan sebagaimana ilmunya. Bukan semaunya. Bukan urut kanan ke kiri saja. Bukan itu. Ini manfaatnya belajar paket 1. Terjemah per kalimat tapi berdasarkan ilmunya. Bukan kepada hafalan semata. Di paket 1 juga dengarkan tentang jenis orang, laki-laki perempuan. Dengan istilah mudzakkar muannas. Itu kalau orang. Nah kalau lafadz bermaksud tunggal. Contohnya, kenapa kata annahu kok tidak annaha? Kenapa kok bihi tidak biha? Kenapa fauqaha tidak fauqahu? Nah, beda seperti ini kata gantinya akan dikenalkan menjadi tahu setelah belajar tentang bedanya mudzakkar dan muannas. Contoh di sini, baudotan artinya apa? Nyamuk. Nyamuk kan binatang. Dalam bahasa di Al-Quran, nyamuk termasuk muannas. Bukan karena nyamuknya betina, bukan. Bukan karena tulisan tak marbuto, bukan. Karena tidak semua kata akhir tak marbuto itu mu'annas. Tidak semuanya. Tergantung bermaksud apa di situ. Jadi kita semakin paham perbedaan domir kata ganti orang. Seperti kita mendakan orang meninggal itu loh. Yang meninggal laki-laki, Allah firlahu warhamhu. Kalau ini meninggal perempuan,
firlaha warhamha. Ini contohnya. Contohnya. Nah, berikutnya, di paket 2, mengenal apa? Arti sudah kenal. Tinggal istilah translate, istilah saja. Masalah perumpamaan. Oh, berarti berjenis benda. Maka disebut isim. Allah, isim nama Tuhan. Baudotan, isim. Mana cirinya? Akhiran tanwin. Oh, berarti kata kalau tanwin, kategorinya isim. Jadi, dikenalkan isim dengan ciri-ciri sederhananya. Contohnya, depannya alif lam, al-haqqu isim karena alif lam. Masalah isim karena tanwin. Semakin paham tentang tunggal dan jamak. Tunggal dan jamak. Misalnya, alladzina. Alladzina isim ini karena alif lam. Berapa jumlah orangnya? Banyak. Mana cirinya? Yaknun. Oh, berarti isim kalau bentuk jamak cirinya akhiran yaknun. Fasikina, ini isim ini. Berapa orangnya? Banyak yang fasik. Mana ciri jamaknya? Yaknun. Oh, berarti isim kalau jamak dengan cirinya yaknun. Ini contohnya materi paket 2. Di paket 2 juga kenal fi'il. Apa fi'il? Kata kerja. Contohnya, la yastahi, tidak merasa malu. An yadriba, untuk membuat. Nah, setiap kata kerja pasti ada pelakunya. Di sini yang membuat siapa? Pelakunya Allah. Mana ciri pelaku? Ini saya berawalan ya, ciri pelakunya dia. Kalau ya'lamuna, mengetahui. Siapa pelakunya? Mereka. Mana cirinya mereka? Ya'waunun. Ini contoh paket. Dikenalkan istilahnya dan juga pelakunya sekaligus. Agar kita setiap baca Quran nemu kata yang bermaksud perbuatan, tahu siapa yang berbuat dalam kata kerja itu. Menjadi tahu. Karena dikenalkan ciri-ciri pelakunya. Di paket 3 diajarin apa? Mengenal isim jamid. Apa sih jamid? Bentuk baku. Bentuk baku isimnya. Jadi bentuk baku. Nah, bentuk baku dari kata benda. Misalnya Allah, kenapa jamid ya? Karena asli tidak dari kata yang lain. Alladzina kenapa dikotai ya? Karena isim jamid. Asli, nggak dari kata yang lain. Baudotan nyamuk kenapa jamid ya? Karena asli, tidak dari kata yang lainnya. Jadi kita semakin paham tentang bentuk baku dari kata benda. Apakah asli, apakah perubahan? Itu belajarnya ketika paket 3. Di paket 4 belajar apa? Cabang-cabangnya isim pecahan. Kalau jamid bentuk baku, kalau mustaq bentuk perubahan. Nah, dengan kita belajar di paket 4, maka dikenalkan asal-usul kata. Contohnya, masalan, apa artinya? Perumpamaan. Dari asal kata apa? Umpama. Apa lafadznya? Masalah. Al-haqqu artinya apa? Kebenaran. Asal katanya apa? Haqqo. Robi, apa artinya? Pemelihara. Dari kata apa? Robba yarubu. Ini contohnya. Kasiron artinya apa? Banyak. Dari kata apa? Kasuro. Jadi, kita kenal asal kata. Maksudnya apa? Dengan belajar paket 4, kalau pengen kita buka kamus bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab, indeksnya kata itu berdasarkan asal kata. Asal kata. Nah, ini singkatnya. Terakhir, itu lagi. Paket 5 misalnya. Sebagai paham tentang asal-usul bunyi kata. Misalnya, yakuluna, aslinya yakuluna. Yahdi, aslinya yahdiyu. Yadriba, memang aslinya yahdiba. Kenal biak, soe, dan mu'talnya. Ini sekilas paket 5. Paket 6 dikenalkan apa? Tentang bentuk baku kata kerja. Kalau tadi paket 4, kata benda, kata kerja. Mujarad bentuk baku, majidnya bentuk tambahan. Maksudnya bahwa fi'il di Al-Quran ada punya 3 kata, ada maksudnya 3 huruf, ada yang lebih dari 3 huruf. Ada 4 huruf, misalnya aroda, ada 3 huruf, misalnya yahdi. Jadi kenal jumlah-jumlah huruf dalam kata kerja. Paket 7, nah ini diajari membaca Quran tanpa harokat. Namanya i'rob. Apa i'rob? Membentuk lafaz berdasarkan harokatnya. Tanpa tanda baca. Ini bisa baca bukan hafalan, tahu ilmunya. Innallaha. Kenapa ha? Karena ada inna. Tidak boleh innallahi. Terus an yadriba. Kenapa ba? Tidak yadribi. Karena ada an. Jadi bisa bunyikan karena ada ilmunya. Paket 8, kenal paham tanda-tanda wakaf di Al-Quran. Kapan boleh berhenti, kapan tidak, itu belajar di paket 8. Sama paket 8. Dan yang terakhir paket 9,
Ini baru tingkat paling tinggi. Ya ini apa? Membaca ayat tanpa tanda baca, bahkan tanpa titik. Kita tahu mana taunya mana ya, mana ba, kan beda titik. Nah, pada 9 diajarkan kunci-kuncinya untuk membunyikan lafaz ini. Inna Allah, dan mana taunya inna, kok tidak in misalnya. Di sini, yang saling kali ini, ad-dina apa aladina, taunya diajarkan nanti di paket 9. Ini contohnya sekilas dari 1 sampai dengan 9. Demikian singkat dari saya tentang gambaran simulasi pelajaran 1 sampai dengan 9-nya. Untuk materi kali ini, nanti insya Allah dalam tanya jawabnya akan disambung pada berikutnya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Al-Ustaz Haji Yanwar Ismani SS yang telah memberikan materinya yang sangat jelas dan sangat bermanfaat bagi kita. Dan langsung kita akan ada sesi tanya jawab yang langsung akan dibimbing oleh Pak Kiai Ahmad Khalil. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini masih ada kesempatan. Kami persilahkan barangkali ada yang perlu disampaikan untuk kita semua. Silakan, yang ada yang mau ditanyakan. Saya Pak Kiai. Ya, baik. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya ngapunten mohon maaf, terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Saya Muslim Pak dari MAN 19 Jakarta. Alhamdulillah. Mengingatkan kembali sekitar kurang lebih ada 15 tahun yang lalu saya dikenalkan dengan metode ini, tapi dari Masjid Istiqlal. Iya. Baru sampai paket 1 pertemuan ke berapa gitu, udah sampai 2 paket buku, cuman kehilangan jejak kami. Memang cukup efektif dan sangat gampang dipahami. Nah, ini untuk menindaklanjuti kira-kira di LPIK ini apakah ada macam pelatihan-pelatihan khusus gitu. Terima kasih Kiai. Ya, baik, langsung saja saya jawab singkat. Insya Allah habis acara ini nanti besok sudah saya buka. Saya sediakan untuk formasi 40 peserta untuk angkatan ke-7. Jadi silakan nanti kami beri link semuanya. Saya kira singkatnya begitu Pak. Dan nanti kita bisa lewat daring, jadi akan bisa membantu karena kesempatan-kesempatan dan jarak jauh itu. Baik, ya. Saya kira itu. Ya, silakan. Cukup. Yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Yang lain. Silakan. Yang dinyalakan mic-nya, silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Bapak? Saya Dian Abdul Sod, Pak Kiai, dari MTS Al-Khatnaniyah, Jakarta Timur. Secara tadi kita ikutin itu berarti ini hari ini hanya sosialisasi saja ya, sosialisasi program tentang rahasia pemuda memahami Al-Quran tersebut. Jadi nanti pada intinya barangkali diarahkan peserta ini untuk mengikuti program yang ada di LPIK, mungkin begitu ya Pak Kiai? Betul. Baik. Berarti yang barusan tadi sampaikan Pak Kiai, bahwa setelah ini kita semuanya diarahkan untuk semacam ikut kursus lanjutan barangkali ya Pak Kiai? Iya, tapi kan tidak semua punya kesempatan. Ya, kita tawarkan
semuanya tetap, tapi silahkan kami hanya beri 40 orang untuk yang segera kita tindak lanjuti. Gitu. Demikian. Nanti kalau Terima kasih. ada, ya saya kira begitu. Terima kasih Pak Kiai. Ya, baik. Sebab kalau saya jelaskan di sini Pak, semuanya ya, ini satu hari nggak selesai. Itu baru paket 1, paket 2, paket 3. Sementara kita itu untuk mencari ilmu ini 10 tahun lebih di pondok pesantren. Nah, ini bagaimana caranya 10 tahun jadi 10 bulan. Insya Allah. Karena satu paket itu butuh waktu cuma 20 kali menyiapkan waktu. Kalau 1 kali 1 jam, berarti 20 jam satu paket. Kalau kita mau siap belajar tiap hari, satu paket cuma 20 hari kok. Berarti Itu kalau nanti 9 paket, itu cuma sistemnya 120 kita, hari. Jadi kuliahnya apa? Khususnya online atau online, sementara online Pak, online. Pakai online. Karena kalau tidak online susah untuk mengumpulkan satu kelas 40 itu. Nah, ini disponsori ada sudah dari MAN 22 insya Allah dan MAN 10 sudah ada. Gitu. Tapi silakan bagi yang bukan dari madrasah juga silakan saja. Gitu. Karena kita ingin harus mempelajari, memahami, mengamalkan dan mengajarkan. Ini yang satu ini yang kurang. Ya. Jadi jelas Pak? Ya baik. Untuk terpilih 40 orang. Iya. Ya nanti kalau lebih ya kita harus carikan jalan keluar lagi karena ini kan harus kita siapkan. Kemudian ini Bapak Ibu kita latih jadi guru loh. Ya kan. Jadi Ya, lulus paket 6 harus wajib. Saya tidak lagi harus mampu mengajarkan tapi wajib mengajarkan. Lulus paket 6 harus mampu ngajar paket 1. Gitu. Ya, Kiai, saya Kiai. Kuotanya hanya 40 ya Pak Kiai? Kenapa? Kuotanya hanya 40. Kuotanya Insya Allah hanya nanti 40 kalau memang peserta. nanti Bapak-Bapak itu berkenan, kami juga akan buka lah untuk yang kita tampung. Jadi kami belum tahu persis apakah Bapak Ibu masih punya semangat untuk itu. Karena kendala Waktunya pagi, siang, sore atau malam? Nanti ada Waktunya pagi, pilihan-pilihan. siang, sore, atau malam? Ada yang hanya subuh, waktu subuh cuma 40 menit saja. 40 menit saja cukup. Jadi setiap pertemuan 40 menit saja? Iya, karena nanti di dalam grup itu kita bisa berdiskusi, kita bisa berdialog, kita bisa uji semuanya. Jadi kami ingin menyampaikan paling lama 40 menit. Sehingga Bapak-Bapak, para pejabat itu kesulitan waktu. Oleh karena itu kita berpacu untuk metodologinya. Itu Pak. Tapi insya Allah lah, dengan alat yang canggih-canggih sekarang ini, insya Allah itu bisa. Cukup Pak? Karena ini hari Jumat ya, jadi banyak saudara kita yang ada tugas-tugas. Silakan kalau masih ada waktu. Saya Kiai. Halo. Ya. Silakan. Ada yang bertanya, silakan. Masih ada waktu. Assalamualaikum Pak Kiai. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini bersyukur sekali pertama dapat materi yang seperti ini. Yang kedua ini nanti kita mau daftar atau gimana gitu untuk berminat. Ya. Daftarnya gimana? Teknisnya? Ya. Betul. Ya. Jadi teknisnya Ibu saya share semua. Yang mendaftar saya beri kesempatan semua. Dan bahkan juga silakan mungkin ada saudara, kakak, adik, yang seprofesi, silakan. Itu kita ajak. Yang intinya adalah kita ingin bagaimana untuk membangun generasi Qur'ani harus dimulai dari kita dan mau mengajarkannya. Jadi kita jangan ikut pengajian terus tapi nggak pernah ini mengajarkan ini. Itu Bu ya. Ya. Assalamualaikum Kiai. Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Muzakir. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Saya Muzakir Kiai. Ya, Pak Muzakir. Langsung saja Kiai, saya sangat Ya. senang dan apresiasi terhadap metode ini. Ya. Yang saya tanyakan begini Kiai, latar belakang kita terhadap ilmu alat kan masing-masing berbeda. Ada yang memang baru bisa baca Al-Quran.
tapi memang sudah ada yang memang punya dasar. Apakah yang kami pertanyakan, apakah kita memang nanti dijadikan satu kelas atau memang ada tes masuknya, Kiai? Terima kasih, Kiai. Baik. Alhamdulillah, nanti kalau Bapak bisa menginginkan aplikasi, di situ ada namanya placement test. Baik, mulai paket 1 sampai paket 9. Dikemas dengan tes kemampuan diri. Ada di situ. Jadi Ya, aku nanti nggak bisa lagi. tapi nanti itu kan kita kan ini metodologinya Pak ya. Iya, Jadi walaupun Bapak yang sudah mengajarkan bahasa Arab sudah bagus, tapi ini bisa kolaborasi dengan metodologinya. TOT. Gitu Pak ya? Baik, Kak. Ya, tapi tidak beri kesempatan, nanti Bapak bisa ambil yang paket-paket tinggi, silakan saja. Nanti kita tampung, kita buka. Seperti itu. Jazakallah, Kiai. Jazakallah. Makasih, Kiai. Ya, baik, saya kira mungkin sudah cukup ya. Ini waktunya sudah habis. Ya, kami, suaranya gitu. Iya, maunya kami sih juga terhubung, tapi ini kendala waktu juga. Dan ini hari Jumat, nanti bisa lewat WA, lewat grup, kita share, gitu. Baik, dari saya kurang banyak mohon maaf, dan saya mengapresiasi ternyata saudara-saudara kita itu, banyak yang masih mau, banyak yang masih punya keinginan yang sama. Ya, jadi ya Bu ya, dari saya tutup sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Amin. Dan memberikan hidayah kepada kita semua agar diberi kelancaran. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah selesai. Tentunya mudah-mudahan di acara kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan informasi yang sangat bermanfaat banget. Dan nanti kita akan ada tindak lanjutnya, jangan hari ini saja, tapi di lain kesempatan kita akan mendaftar ke yang berhubungan nanti insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Mari kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasinya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.